Shalom, berjumpa kembali dalam acara Suara Gembala. Doa kami saat saudara mendengarkan suara gembala ini, kondisi keadaan saudara diberkati Tuhan, sehat, ada pengharapan, sukacita, berkat Tuhan menyertai saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 5 ayat 12 sampai ayat 16 saudara. Tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Lukas 5 ayat 12 sampai 16 saya akan bacakan demikian. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersyukurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini kita melihat tentang penyakit kusta, saudara ya. Ada dua jenis penyakit kusta, saudara. Yang satu lebih menyerupai penyakit kulit yang parah dan ini yang tidak terlalu serius dari dua penyakit kusta ini. Yang satunya adalah di mana penyakit itu mulai dari suatu bintik kecil memakan habis daging sampai penderita yang celaka itu ditinggalkan dengan hanya puntungan tangan atau kaki. Nah saudara, ini secara urfiah adalah orang mati yang hidup. Nah saudara, penafsiran umum yang salah tentang orang kusta. Saudara, di mana orang kusta itu seringkali dialegorikan atau dilambangkan sebagai dosa. Saudara menganggap kusta itu sebagai hukuman dosa. Sekalipun ada orang yang karena dosanya lalu dihukum dengan penyakit kusta. Misalnya Miriam, karena dia melawan yaitu Musa, akhirnya dia kena kusta. Gehasi, karena dia menjual nama yaitu nabinya, kena kusta. Raja Usia, dia menjadi sombong setelah dia kuat dan diberkati. Tetapi jelas tidak semua orang menderita kusta itu karena dosanya. Nah, dikatakan dalam ayat 12 tadi, orang kusta itu disebutkan orang itu penuh kusta. Saudara, jadi artinya penuh dengan kusta itu, saudara, artinya menunjukkan bahwa penyakit kusta orang itu sudah sangat parah. Penuh kusta. Semuanya hampir digerogoti kusta. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Jadi penyakitnya sudah sangat parah. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini orang kusta itu datang tersungkur di bawah kaki Yesus dan memohon. Dia memakai kata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Saudara, kata Yunani yang diterjemahkan Tuhan adalah kurios. Dan sekalipun sebetulnya kata itu memang bisa diterjemahkan Tuhan, kalau Inggris itu pakai kata sir, tetapi mungkin di sini harus diterjemahkan Tuhan. Karena orang itu yakin bahwa Yesus mampu menyembuhkan kustanya dia. Ini seharusnya merupakan sikap kita saudara. Kalau saat saudara memohon sesuatu kepada Tuhan. Memang kalau kita meminta sesuatu yang Tuhan janjikan, maka kita harus yakin bahwa Tuhan itu bisa dan mau memberikan. Saudara, tetapi kalau apa yang kita minta itu tidak pernah dijanjikan oleh Tuhan, kita hanya bisa yakin bahwa Tuhan itu bisa memberikan hal itu, tetapi kita tidak bisa yakin bahwa Tuhan itu mau memberikan hal itu kepada kita. Tuhan bisa, tapi belum tentu Tuhan mau, saudara. Makanya permohonan dia katakan, saudara, Tuhan, ya,
Jika Tuhan mau, ya, cara manusia saudara, dia tahu kalau Yesus itu sanggup menyembuhkan. Tetapi belum tentu Yesus mau, ya. Bisa tapi belum tentu mau. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini seperti sikapnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Tak kala dia dimasukkan dalam saudara dapur api, saudara, dalam perapian yang menyala-nyala, dia berkata, Allah yang kami layani itu mampu untuk menyelamatkan kami dari perapian itu. Karena dia Tuhan. Dan ia akan menyelamatkan kami dari tanganmu ya Raja. Tetapi sekalipun ia tidak menyelamatkan kami, kami mau engkau tahu ya Raja bahwa kami tidak akan melayani dewa-dewamu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan. Saudara kita lihat Sadrak, Mesak dan Abednego, dia percaya Tuhan yang dia sembah itu mampu untuk meluputkan dari api perapian. Tetapi seandainya dia tidak menyelamatkan, artinya tergantung dia mau atau tidak. Kadang-kala saudara, kita diperhadapkan suatu masalah. Kita percaya bahwa Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Karena dia Tuhan. Tapi yang menjadi masalah, apakah Tuhan mau menolong, menyembuhkan seperti yang kita inginkan. Nah saudara, dalam peristiwa ini Yesus lalu mengulurkan tangannya dan menjamah orang yang penuh kusta itu dan berkata dalam ayat 13, Aku mau, jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Saudara, dalam Markus 1 ayat 41 mengatakan bahwa Yesus melakukan hal itu karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Sekalipun orang itu tadinya penuh kusta, dia menjadi sembuh secara total pada seketika itu juga. Kesembuhan ilahinya memang harus total dan terjadi seketika. Saudara, jadi kesembuhan yang diadakan oleh Yesus adalah sempurna dan langsung. Ia lalu memberikan contoh-contoh kesembuhan saudara yang langsung dan seketika. Yaitu contohnya ibu mertua Petrus. Dia demam panas tinggi. Waktu disentuh oleh Tuhan Yesus, seketika itu juga demamnya turun. Langsung dia bangun dan melayani Yesus. Orang yang lumpuh juga langsung bangkit berdiri. Mengangkat tilamnya langsung jalan seketika. Orang yang kerasukan juga langsung seketika itu juga setannya keluar. Dan dia sembuh dan waras. Bahkan perempuan yang kena penyakit lelehan darah 12 tahun. Saat dia menyentuh ujung jubah Yesus. Seketika itu juga berhentilah, mampetlah pendaranya dan sembuh total. Saudara, bahkan anak Yairus yang sudah mati. Seketika itu juga dia bangun, lalu makan dan hidup. Saudara, ada seorang yang bernama Hendriksen mengatakan, biarlah penyembuh zaman ini meniru hal ini. Biarlah mereka menyembuhkan setiap penyakit secara langsung. Dan hal ini yang saat ini jarang sekali terjadi. Apa yang saudara penyebabnya? Kita harus mulai bertanya. Kenapa mujizat Tuhan itu tidak langsung? Jarang sekali terjadi. Bahkan hampir tidak pernah. Padahal Tuhan Yesus berkata, dia tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Kalau 2000 tahun yang lalu, langsung dan seketika. Kita berdoa saudara, supaya mujizat yang dialami oleh umat Tuhan yang percaya. Secara langsung dan seketika. Sekalipun semua ini hanya bagian yang bersifat saudara, yaitu sesuatu gambaran. Tapi karena selalu terjadi demikian tanpa kecuali, maka itu bisa jadi rumus saudara. Seketika. Jadi kalau Tuhan menyembuhkan, tidak menunggu waktu lama-lama. Seketika. Langsung dan sempurna. Nah, lalu ayat 14, setelah orang kusta itu sembuh, Yesus merintahkan untuk melarang dia bercerita kemana-mana. Jadi Yesus memerintahkan orang itu untuk pergi kepada imam dan mempersembahkan persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Nah saudara, juga dalam ayat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus melarang supaya orang itu jangan
cerita kemana-mana ya. Orang itu jangan memberitakan hal itu kepada siapapun. Dalam ayat 14a tadi saudara. Apa yang terjadi setelah kesembuhan yang dialami orang kusta ini saudara. Ayat 15a, kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Ini tidak secara kebetulan. Ada yang menyiarkan. Siapa? Orang kusta yang baru disembuhkan. Padahal sudah diwanti-wanti. Jangan cerita. Tapi dia saudara melanggar. Dia tidak bisa diam. Dia cerita. Nah saudara dalam Markus 1 ayat 45 mengatakan. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu. Dan menyebarkannya kemana-mana. Apakah Yesus hanya basa-basi? Tolong ya jangan cerita-cerita. Padahal sebetulnya dalam hati ya. Cerita ya supaya aku terkenal. Kalau Yesus kata jangan, harus ditaati. Tapi orang kusta ini tidak taat saudara. Dia pergi kemana-mana menyebarkan saudara berita itu. Jadi kabar itu tersiar karena orang itu melanggar larangan yang Yesus berikan. Jelas orang itu menyebarkan cerita itu karena rasa syukur. Tetapi bagaimanapun ia salah. Karena apa? Melanggar larangan Yesus. Ini adalah contoh orang-orang pada waktu diberkati, dikabulkan doanya, lalu justru membalas kebahagiaan Tuhan itu dengan melanggar atau berbuat dosa. Banyak orang melakukan hal yang sama seperti orang kusta ini misalnya saudara. Orang yang berdoa minta anak, tapi setelah diberi anak justru lalu tidak ke gereja atau tidak ikut pemahaman Alkitab karena sibuk ngurusi anak. Alasannya kenapa tidak ikut paduan suara? Aduh anak saya tidak bisa ditinggalkan. Ternyata berkat mujizat yang diberikan membuat dia melanggar. Dia tidak lagi aktif seperti dulu. Orang yang berdoa minta pacar, tapi setelah diberi pacar terus pacaran dan meninggalkan Tuhan. Orang yang berdoa minta pekerjaan, tetapi setelah diberi pekerjaan lalu terobsesi oleh pekerjaannya dan menyingkirkan Tuhan. Orang yang berdoa minta mobil, tapi setelah diberi mobil setiap minggu piknik dan tidak kebaktian. Orang yang minta pekerjaan studi, pelayanannya sukses, tetapi setelah Tuhan memberkati, ia menjadi sombong. Akibat dari tersiarnya kabar tentang penyembuhan orang kusta ini saudara, maka banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan. Memang di satu sisi kelihatannya hal ini menguntungkan. Nih loh, berkat saya nyiarkan, sekarang Yesus jadi terkenal. Banyak orang berbondong-bondong minta disembuhkan. Tetapi sesungguhnya tidak saudara. Dalam Markus 1 ayat 45 yang jelas menunjukkan bahwa akibatnya adalah negatif. Saya bacakan ya saudara. Dalam saudaraku yang kasih Markus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-45. Di situ dikatakan saudara, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Akibat daripada orang itu tidak nurut, tidak taat. Sekarang Yesus tidak bisa terang-terangan. Terhalang saudara ya. Jadi karena itu kita mempelajari alasan mengapa Kristus tidak ingin mujizat itu disampaikan atau diberitakan begitu cepat. Itu adalah supaya dia mendapatkan kesempatan dan kebebasan yang lebih banyak untuk pengajaran. Dia pengen lebih banyak kesempatan untuk bisa ngajar. Tapi gara-gara terkenal orang datang bukan dengar pengajarannya. Tapi tujuan utama adalah ingin mencari mujizat. Bukan karena musuh-musuhnya bangkit melawan dia dan berusaha menutup mulutnya. Tapi karena manusia umum itu begitu nuntut mujizat. Sehingga tidak ada tempat yang tersisa untuk doktrin. Untuk pengajaran firman. Dia ingin supaya mereka semua lebih memperhatikan firman Tuhan daripada tanda-tanda saudara. Saudara dalam suatu pemberitaan firman itu lebih baik hadir 100 orang yang betul-betul ingin belajar firman daripada hadir 1000 orang yang sebagian besar tidak rindu firman dan datang hanya untuk menyaksikan atau mendapatkan kesembuhan. Kenapa saudara? Karena orang yang tidak rindu firman itu akan membuat keributan dalam acara pemberitaan firman. Wah,
Bagaimana tidak ribut saudara. Kalau dia bawa anak-anak untuk disembuhkan, nangis terus. Hanya khotbahnya tidak bisa maksimal saudara. Ini ganggu. Tujuan utama adalah Yesus memberikan firman. Karena dikatakan disampaikan firman-Nya maka disembuhkan penyakitnya. Tapi orang sudah tidak lagi harus melaporkan firman. Dia kepengen mujizat, tanda-tanda. Dan ini yang Tuhan Yesus tidak inginkan. Dia kepengen banyak menanamkan doktrin pengajaran untuk kuat. Bukan kesembuhan. Kesembuhan itu akan diikuti kalau kita punya iman. Karena iman itu timbul karena mendengar firman Tuhan. Ada hal yang kita tidak setuju, saudara, yang penting banyak yang datang. Sekarang tanya, dia datang itu dan lapar firman atau hanya karena ya Natal. Saudara, gereja kita kalau Natal yang datang hampir 1.000 saudara. Kenapa? Kalau tidak Natal tidak segitu. Kelihatan saudara. Ya, ada banyak faktor lah, saya tidak mau nyampaikan nanti kalau ada yang dengar tersinggung. Tapi kita tahu. Coba yang datang di dalam ibadah untuk mendengar firman. Berapa persen? Apalagi kalau PA. Wah sepi saudara. Ya, harapan saya. Seperti Yesus melarang. Jangan ngomong-ngomong ya. Sebab kalau kamu ngomong menghalangi saya memberitakan firman. Mereka akan datang bukan karena firman. Tapi karena mujizat. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita melihat di sini. Kristus meninggalkan orang banyak itu. Orang banyak datang ditinggal saudara. Pergi ke tempat sunyi. Untuk apa? Berdoa. Saudara, dia menghindari orang banyak. Karena dia melihat bahwa ia tidak akan memuaskan keinginan-keinginan orang-orang itu. Tanpa membanjiri, menutupi firman Tuhan atau doktrin atau pengajaran. Atau mujizat yang berlebihan. Yesus meninggalkan kesibukan pelayanannya untuk berdoa. Saudara, kalau pelayanan saja harus ditinggal demi waktu doa rutin. Lebih-lebih hal-hal lain seperti pekerjaan, studi, hobi dan sebagainya. Yesus tidak membiarkan kesibukannya mengatur dia. Atau waktunya dia. Tapi dialah yang mengatur waktunya dan kesibukannya. Kalau kita tidak mau mengatur waktu atau kesibukan kita. Dan kita membiarkan kesibukan mengatur kita dan waktu kita. Maka kita tidak akan pernah ada waktu untuk Tuhan. Saudara, kita lihat seperti Marta. Marta tidak ada waktu buat Tuhan. Dia sibuk dengan masak. Tapi Maria mengambil satu keputusan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudara, doa ini penting bagi pelayanan itu sendiri saudara. Seseorang tidak bisa memberi apa-apa. Kecuali ia menerima lebih dahulu saudara. Saudara tidak ada, saudara, dan tidak ada orang bisa sukses dalam pelayanan kalau dia tidak terus-menerus bergantung kepada Allah. Dengan banyak duduk dia berdoa, dia akan sukses. Mengapa ada banyak pemberita khotbah yang begitu sedikit hal yang baik itu terjadi? Apakah ini bukannya karena pengkhotbah bercampur terlalu banyak dengan dunia? Berada terlalu lama saudara dalam kumpulan orang banyak dan begitu jarang berada sendirian dengan Tuhan. Sibuk dengan organisasi. Sibuk dengan partai, sana sini. Pendeta. Khotbahnya tidak ngefek apa-apa. Karena jarang sendirian sama Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini kita belajar sudah. Kalau Yesus sepertinya tidak menghargai. Orang sudah jauh-jauh datang. Ditinggal sudah. Cari tempat sepi. Supaya berdoa. Kalau pelayanan saja ditinggal. Apalagi hobimu, pekerjaan apapun. Harus ditinggal demi untuk berdoa. Jangan alasan sibuk. Sehingga kita tidak pernah sibuk di bawah kaki Tuhan. Tanpa kita bergantung mengandalkan Tuhan. Kita ini tidak punya apa-apa. Saya sebagai hamba Tuhan tidak akan bisa memberi apa-apa. Kalau saya tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Dari hasil keintiman saya dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua saudara. Mari kita belajar. Sepertinya kita melakukan yang benar. Ngabari orang banyak. Tapi itu merugikan Yesus. Sekarang dia tidak bisa terang-terangan. Sembunyi-sembunyi selintutan. Karena kalau tahu itu Yesus. Geruduk. Yesus tidak bisa menyampaikan firman. Tuhan ini saya tuli. Saya buta, saya luput. Tolong Tuhan. Tolong. Kapan firmannya disampaikan?
Padahal doktrin pengajaran itu lebih penting. Mujizat itu akan terjadi dengan iman yang dia terima dari mendengar firman. Kiranya Tuhan memberkati pelajaran dari peristiwa orang kusta yang disembuhkan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Ajar kami mengakui bahwa percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup, mampu melakukan apa saja bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dan kami boleh merendahkan diri. Kiranya Tuhan mau menolong masalahku. Karena Engkau Tuhan, maka Engkau bisa segalanya. Tapi yang jadi masalah, seringkali Engkau tidak mau menolong kami Tuhan. Karena kami mungkin kurang iman. Hari ini kami belajar. Seperti seorang kusta. Saya percaya Engkau sanggup. Maukah Engkau menolong saya? Tuhan, kami percaya Engkau sanggup, Engkau mampu. Dan kami ingin supaya Kau mau menolong kami. Yang sakit, Tuhan mau menyembuhkan. Yang lemah, Tuhan mau menguatkan. Yang susah, Tuhan mau menghiburkan. Yang putus asa, Tuhan mau memberikan pengharapan. Yang butuh jalan, Tuhan membuka jalan. Sekarang ini yang menjadi kebutuhan kami. Maulah Tuhan melakukan sesuatu seperti yang saat ini sedang kami gumuli. Ajar kami tetap mentaati firman Tuhan. Sekalipun pelanggaran itu berdampak baik secara manusiawi. Tapi merugikan buat kerajaan Allah. Terpujilah akan nama-Mu. Saatnya kami mendoakan bagi setiap kami yang datang dengan membawa pergumulan. Tolong Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan jamah. Segala penyakit yang dideritanya. Apapun bentuknya dan apapun namanya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Oleh biru Yesus, penyakitmu sudah sembuh, engkau sehat. Diberkatilah kiranya hidup nikahmu, diberkatilah kiranya buah-buah nikahmu, diberkatilah kiranya mata pencaharian usaha pekerjaanmu. Engkau akan dipromosikan, diorbitkan, Tuhan terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Diberkatilah kiranya kesehatanmu, tidak ada penyakit yang bersarang di dalam tubuhmu. Engkau sehat dan diberi umur panjang. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai sekian perjumpaan kita dalam Suara Gembala. Bertemu kembali di saat yang akan datang di waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.